Ras FM Jakarta. Ladang amal. Kematian akan membuat manusia kehilangan kerajaan dunia yang ia bangun. Yang tertinggal hanya amal yang setia menemani. Sahabat, seorang kawan baik saya yang baru saja kehilangan bosnya pernah mengatakan, "Bos saya itu wafat tanpa membawa 1 sen pun kerajaan dunia yang ia bangun." Ya jelas saja. Siapa sih yang meninggal lalu dia membawa dunianya? Tidak ada kan? Lalu kawan yang baik itu melanjutkan, "Wafatnya bos saya itu merubah orientasi hidup saya dan menyadarkan saya pada beberapa hal. Saya melihat usahanya yang 16 jam sehari, kejauhannya dengan keluarganya, kerajaan bisnis yang dibangunnya dengan kekayaan melebihi ukuran normal. Akhirnya ia meninggal tanpa 1 pun yang bisa dia bawa. Di hari kematiannya pun banyak orang yang menelan ludah, selain simpatik tentunya, melihat kenyataan sejarah terbujur kakunya seorang anak manusia yang menjadi orang, dan di sekitarnya masih terpampang jelas atribut kekayaannya, tapi tak 1 pun ia bisa raih kembali. Kematian telah memisahkan ia dari semua hal yang di sekitarnya." Lalu masih kata kawan yang baik tersebut, "Untunglah, sejauh-jauh penglihatan kami sebagai kawan karyawan dan saudaranya, ia adalah orang yang cukup baik. Banyak kebaikannya yang kami rasakan. Kami bisa hidup sebab usahanya, kami bisa makan sebab perusahaan yang ia dirikan. Dan ia pun ringan tangan dalam membantu kami semua. Dan saya kira inilah harta satu-satunya yang bisa ia bawa. Harta berupa kebaikan amal." Ya, memang betul sang kawan tersebut. Kematian bosnya juga membawa kepada kenyataan yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Betapapun kekayaan yang dimiliki seseorang tidak akan pernah bisa dimiliki untuk selamanya. Kematian akan mengakhiri kepemilikan itu. Kematian adalah bukti real bahwa kepemilikan sejati hanya dimiliki Sang Pemilik, Tuhan Rabbul Alamin. Kesejatian harta satu-satunya yang bisa dimiliki seorang hanyalah amal kebaikan, tidak ada yang lain. Di salah satu riwayat hadis disebutkan bahwa selain amal kebaikan, ada 2 hal lagi yang bisa dimiliki oleh orang yang mati, yaitu keturunan yang baik yang mendoakannya dan ilmu yang sangat bermanfaat. Islam tidak melarang manusia untuk menjadi kaya. Yang dilarang adalah mencari dan menggunakan kekayaan dengan melupakan Sang Pemberi dan hak sesama. Islam justru menyokong kemakmuran sebesar-besarnya bagi manusia agar bisa menyebarkan kemakmurannya ke seluruh penjuru negeri. Luangkan waktu kita untuk menengok ladang amal yang Allah berikan. Sempatkan waktu untuk meraba penderitaan orang lain. Rogoh kocek untuk membelikan makanan bagi mereka yang sudah tidak mampu untuk membeli makanan. Bedah isi kantong kita, kurangi isi perut kita, untuk segera kita cari mereka yang membutuhkan. Tidak usah khawatir semua menjadi beban. Justru aliran rizki kita akan bertambah sesuai dengan janjinya. Ladang amal akan terus dipergilirkan, dan ingatlah, ketika ladang amal sudah ada di depan mata kita dan kita tiada tergerak membantu, tiada maju menolong, maka tunggulah saat kita sendiri yang dipergilirkan. Allah menjadi ladang amal, yang artinya tunggulah kita dipergilirkan menjadi orang susah, orang sakit, bagian mereka yang kelaparan dan sebagainya. Bagaimana kita mau dipergilirkan kesusahan oleh Allah?
Pasti kita tidak mau, bukan? Tolaklah pergiliran keburukan dengan terus menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada Allah, Zat yang maha menolak keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.